Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan membahas hasil analisis dan pemecahan masalah berdasarkan cerita Pak Budi, Bu Siti, dan Budi pada mata kuliah Computational Thinking. Nah, apa sih isi cerita keluarga Pak Budi, Bu Siti, dan anaknya Budi? Jadi Pak Budi dan Bu Siti itu mempunyai anak bernama Budi. Mereka berdua berusaha keras menyekolahkan Budi dengan harapan agar Budi bisa meraih kehidupan yang lebih baik dari mereka. Namun, nasib berkata lain. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Budi kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Krisis ekonomi yang melanda negara membuat banyak perusahaan bangkrut, termasuk tempat kerja Budi. Di tengah masa tuanya, Pak Rudi dan Bu Siti seharusnya sudah dapat menikmati hari-hari tenang tanpa beban. Namun, melihat kondisi Budi yang semakin terpuruk, hati mereka tak kuasa membiarkan anaknya berjuang sendirian. Setiap hari mereka bangun pagi, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan Budi dan keluarganya. Oke, jadi dari cerita tersebut, sebenarnya apa sih masalah utama yang dihadapi oleh Budi dan orang tuanya? Nah, masalah utamanya yaitu Budi kesulitan mencari pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan pendidikannya akibat krisis ekonomi. Masalah yang kedua yaitu Pak Rudi dan Bu Siti, meskipun sudah tua, harus terus bekerja karena untuk mendukung kebutuhan keluarga termasuk keluarganya Budi. Lalu, bagaimana mereka mengidentifikasi masalah tersebut? Nah, identifikasi masalahnya, jadi Budi itu menganggur karena situasi ekonomi yang sulit. Sedangkan Pak Rudi dan Bu Siti tidak dapat menikmati masa tua karena harus bekerja keras demi membantu Budi. Bagaimana kita bisa mendekomposisi atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Jadi di sini saya mendekomposisi masalah atau memecahkan masalah menjadi 4 bagian. Yang pertama dari sisi kondisi ekonomi, di sini ada 2 yaitu krisis ekonomi nasional dan banyaknya perusahaan yang bangkrut akibat krisis tersebut. Sehingga disinilah adalah masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi. Kemudian ada juga kondisi Pak Rudi dan Bu Siti, yaitu kesehatan dan stamina yang menurun. Yang kedua, kebutuhan finansial harian. Di sini juga merupakan masalah yang dihadapi oleh keluarga Pak Rudi dan Budi. Lalu yang ketiga ada situasi pekerjaan Budi. Yang Budi kesulitan mendapatkan pekerjaan. Lalu keterampilan atau kualifikasi yang mungkin perlu ditingkatkan oleh Budi sehingga bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Itu juga merupakan masalah dari keluarga mereka. Kemudian yang keempat, alternatif penghasilan. Jadi memungkinkan nggak potensi usaha lain yang bisa dilakukan selain usaha dari orang tua Budi. Yang kedua, dukungan sosial dan bantuan dari pemerintah atau komunitas. Selanjutnya akan saya jelaskan pola dan hubungan yang bisa kita lihat dari cara Pak Rudi dan Bu Siti mengatasi masalah keuangan keluarga mereka. Jadi, pola dan hubungannya apa saja? Di sini Pak Rudi dan Bu Siti menunjukkan pola pengorbanan yang konsisten demi kebahagiaan anak mereka, si Budi. Yang kedua, mereka berdua kembali bekerja keras di ladang dan membuat kerajinan tangan sebagai cara untuk mengatasi masalah keuangan. Ketiga, mereka percaya bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil dan tetap optimis meskipun situasi sulit. Lalu,
bagaimana pola-pola ini tadi bisa membantu dalam mencari solusi. Penerapannya dalam kita mencari solusi itu seperti apa? Jadi kita caranya mengidentifikasi pengorbanan dan kerja keras sebagai motivasi utama untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Yang kedua, membangun strategi keuangan jangka panjang yang mengurangi beban fisik Pak Rudi dan Bu Siti. Nah, di sini ya memungkinkan untuk Budi ya supaya dia berusaha lebih keras mungkin dengan cara belajar keterampilan yang lain selain yang dimiliki selama pendidikan. Seperti itu. Lalu bagian abstraksi ya dari cerita ini bisa tidak ya kita membuat sebuah model atau representasi abstrak dari masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi. Jadi di sini saya coba membuat model abstraknya. Di sini ada entitas utama yaitu 3 orang, anak yaitu Budi, lalu orang tua yaitu Pak Rudi dan Bu Siti. Kemudian kebutuhannya apa? Kebutuhannya di sini adalah pekerjaan Budi, ya karena Budi kan belum bekerja. Ya, dan yang utama adalah kebutuhan finansial untuk keluarganya. Selain itu juga butuh kesehatan fisik orang tuanya karena kan Pak Rudi dan Bu Siti ini sudah tua gitu, jadi kesehatannya sudah tidak sekuat ketika mereka muda gitu. Yang ketiga yaitu pengorbanan. Adanya pengorbanan dalam segi waktu dan tenaga yang diinvestasikan oleh Pak Rudi dan Bu Siti. Yang keempat ada sumber daya. Di sini Pak Rudi karena bekerja di ladang, jadi sumber dayanya ada ladang, kemudian ada kerajinan tangan, kemudian ada potensi usaha lain yang mungkin bisa dikerjakan oleh Budi, tuh kan. Kemudian juga bisa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Kemudian bagaimana model ini bisa membantu dalam memahami atau menyelesaikan masalah di kehidupan nyata gitu. Jadi penggunaan model yang sudah saya sebutkan ini dapat membantu mengidentifikasi area-area mana saja yang dapat dilakukan. Misalkan peningkatan keterampilan Budi, lalu ada diversifikasi sumber pendapatan dan mencari bantuan sosial. Nah, jika kita ingin membuat sebuah algoritma untuk membantu Budi mencari pekerjaan yang layak, langkah-langkah apa saja yang perlu disertakan dalam algoritma tersebut? Nah, ini saya coba membuat langkah-langkah algoritma mencari pekerjaan untuk Budi. Jadi di sini sebenarnya terdiri dari 5. Jadi saya bagi 2, ini untuk yang pertama yaitu ada evaluasi keterampilan gitu. Jadi Budi harus bisa menilai keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki Budi itu seperti apa gitu. Kalau misalkan dirasa kurang dan harus dikembangkan, lebih baik kita Budi itu belajar untuk melakukan keterampilan yang lain. Lalu ada identifikasi keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja saat ini. Nah, Budi harus bisa menyesuaikan keterampilannya dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja saat ini. Jadi misalkan ada yang Budi tidak bisa, nah lebih baik Budi belajar untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja saat ini. Lalu yang kedua ada peningkatan keterampilan. Kalau tadi evaluasi, sekarang peningkatan. Jadi ini tadi caranya bagaimana untuk meningkatkan keterampilan. Bisa ikut melakukan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan yang relevan. Lalu juga bisa memanfaatkan platform belajar online atau program pemerintah yang tersedia saat ini. Nah, selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh Budi yaitu mencari kerja gitu. Jadi mulai dari membuat CV, membuat surat lamaran, lalu setelah itu Budi bisa melamar ke perusahaan yang sesuai dengan keterampilan Budi. Nah, selanjutnya setelah mencari kerja itu
Nah, baru Budi bisa mencari penghasilan gitu. Kalau tadi mencari kerja, sekarang mencari penghasilan. Gimana caranya? Caranya yaitu menemukan pekerjaan sementara atau paruh waktu sambil menunggu pekerjaannya yang tadi diterima. Lalu yang kedua, memulai usaha kecil yang bisa dijalankan bersama orang tua. Nah, misalkan karena tadi Bu Siti membuat keterampilan, Budi bisa membantu Bu Siti untuk menjualkan hasil keterampilan yang dimiliki oleh Bu Siti. Lalu yang terakhir, evaluasi dan adaptasi. Nah, di sini Budi sebaiknya mengevaluasi respon dari lamaran kerja. Jika lamaran kerjanya banyak dipanggil oleh perusahaan, berarti CV-nya berhasil. Namun kalau tidak, nah berarti harus review lagi, dievaluasi lagi apa yang kurang dari CV dan surat lamaran yang dibuat Budi. Setelah itu mengadaptasi strategi berdasarkan umpan balik dan peluang baru yang muncul. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa algoritma ini efisien dan efektif? Nah, caranya kita harus memonitor perkembangan dan menyesuaikan langkah-langkah berdasarkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi dan jaringan untuk memperluas peluang. Oke, bagaimana pemikiran komputasional dapat membantu Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengelola sumber daya mereka agar tetap bisa mendukung Budi? Nah, ini banyak caranya. Pertama, bisa mulai dari pengumpulan data. Jadi mencatat pengeluaran hariannya keluarga Pak Rudi dari ladang, dari kerajinan tangan. Kemudian mengidentifikasi pola pengeluaran dan potensi penghematan. Dari situ kita bisa melihat dari data tersebut pengeluarannya seberapa, lalu misalkan bisa dipangkas untuk dihemat itu berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua ada analisis data. Ini menganalisis data untuk melihat pengeluaran mana yang bisa dikurangi, itu tadi ya. Jadi misalkan ada data yang ternyata ini besar lalu bisa dikurangi. Nah, ini bisa dianalisa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bulan-bulan dengan penghasilan tertinggi dan dari kerajinan tangan dan hasil ladang. Setelah itu, optimalisasi sumber daya. Jadi, Pak Rudi dan Bu Siti bisa mengatur jadwal kerja yang tidak terlalu memberatkan karena fisik Pak Rudi dan Bu Siti yang sudah mulai berkurang, tidak seperti sebelumnya karena Pak Rudi dan Bu Siti ini kan sudah mulai tua. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi atau metode pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen. Yang terakhir, automasi. Bagaimana menggunakan alat atau mesin sederhana untuk membantu pekerjaan di ladang. Ini mengajarkan Budi cara memasarkan kerajinan tangan secara online untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi, di sini Budi juga ikut andil menjualkan kerajinan tangan yang dibuat oleh Bu Siti. Nah, apa sih contoh penerapan pemikiran komputasional ini dalam situasi ini? Contohnya kalau menurut saya itu bisa dengan cara membuat spreadsheet atau Excel untuk mencatat dan menganalisis pemasukan dan pengeluaran keluarga. Untuk tadi ya, mengumpulkan data, terus mungkin bisa untuk penghematan gitu. Yang kedua, mencari aplikasi atau platform online yang bisa membantu Budi dalam meningkatkan keterampilan dan mencari kerja. Bisa mungkin dengan cara belajar dari platform online, misalkan di coding atau ruang guru dan lain-lain. Nah, melalui pendekatan ini, keluarga Budi bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi mereka dan menemukan solusi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Saya Amalia Ramadanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.